Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Rismon, kau itu manusia dari gua. Muka kau aja kayak manusia batu. Omong kau, wow. Kayak dari lubang gua mana begitu. Kau sembarang aja omong. Siapa kau? Roy, kau ingat nggak kau ambil itu panci 3.226 selama 4 tahun dari 2014 sampai 2018 di rumah dia, ya kan? Terus saya bilang tadi bisa jadi Fufu Fafa punyanya si Roy juga, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Setelah Hercules dulu pernah menghina Purnawirawan TNI yang akhirnya minta maaf, dan kini ada Bung Sylvester Matutina yang jelas-jelas juga menghina Purnawirawan TNI yang mengusulkan untuk mengganti Wapres Gibran. Bahkan beberapa kali Sylvester kayak ngejek gitulah ya teman-teman semua. Di belakang keras sekali ya. Apalagi beliau juga mengatakan menyentil soal Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon Sianipar. Ya sepertinya kemarin itu borongan ya membuat video. Jadi ada tuh YouTuber Nusantara ya, yang dimana di sana langsung podcast dengan Sylvester Matutina gitu ya. Ya menceritakan tentang persoalan pemazulan Gibran dan juga ijazah palsu. Yang dimana kalau menurut gua di sana bukan membantah dengan data fakta, melainkan malah justru menyerang pribadi guys. Jadi kocak ini, kayaknya sudah kehabisan bahan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena saring meng-attack. Tapi teman-teman semua, apakah pernyataan dari Sylvester ini bisa dipertanggungjawabkan, dan juga apakah ini nggak berlebihan gitu sampai mengatakan Purnawirawan itu adalah pecundang lah, yang mengatakan kehabisan obat nanti bisa gila dan lain sebagainya. Apalagi sampai mau mencukur kumisnya Pak Sunarko loh, luar biasa kan. Nah oke teman-teman semua, coba kita akan lihat ya potongan-potongan videonya, karena itu kan durasinya sangat panjang dan nanti langsung dikomentari oleh netizen. Kita lihat videonya. Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini ya. Sunarko ini, Sunarko, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan, dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh ya. TPS itu isinya 300. Okay. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Makin berani abang ini ya. Salut juga aku sama Sylvester ini teman-teman. Berani mau cabut kumis Pak Sunarko. Purnawirawan katanya nggak banyak, cuma 300 orang. Udah pernah kena selang bang? Hah? Udah pernah kena selang belum? Ya semoga video ini benar gitu. Kalau benar kayaknya kau ini salah minum obat nih Sylvester, salah minum obat kau nih. Kalau ini memang video milikmu, kalian salah minum obat. Ini alamat bertungki dalam kubur ya. Halo Pak Sunarko. Cakrak. Awas ya. Kembali lagi para Purnawirawan Jenderal ya kan, belum tentu istri, cucu, anak kamu tuh benar ya. Kalian menuduh orang ijazahnya palsu lah, Mas Gibran ini narkoba. Emang kalian punya bukti? Jangan-jangan anak cucu kalian itu ya yang begitu-begitu ya. Jadi jangan menuduh orang tanpa bukti. Ingat, usia udah tua. Kalian fitnah-fitnah orang, dosanya kalian yang kalian yang dapat, dan juga anak cucu kalian ya. Saya tahu kok kalian ini siapa ya kan. Dulu kan kita berkawan juga. Kalian minta-minta jabatan ke Pak Jokowi kan melalui saya juga. Gimana sih?
Introspeksi diri lah, jangan kalian memfitnah dan menuduh orang yang baik dan orang yang benar dan yang punya kemampuan untuk memimpin bangsa anak-anak muda ini gitu loh. Ini orang tidak normal, abnormal. Tingkatnya gitu aja kalau nggak mau bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaan ya, Pak. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini. Saya ngeliatnya sih, Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi, Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Dan kau pikir pensiunan jenderal, kamu pikir kamu nggak bisa ditangkap? Woi, tangkap, nggak ada bedanya kalian sama kita masyarakat biasa ya. Ingat ya Sunarko kau juga udah pernah ditangkap itu. Habis itu dibebaskan, jaminannya Pak Luhut loh. Baru mereka bilang Pak Luhut penjilat itu. Kan kurang asem banget ini orang-orang ini. Terakhir komut Pertamina ganti Ahok tuh harusnya saya. Jadi kalau sekarang hanya komisaris, kemarin Pak Prabowo yang suruh saya untuk dalam rangka swasembada pangan. Saya harus terima karena dipanggil Pak Presiden membantu di situ. Tapi kalau kalian mau utak-atik, kalian mau ambil aja urusannya itu di BUMN. Kalau mau ambil nih ada ini. Sebelumnya ini kan Pak Rismon kan bilang dia ditawarin jadi komisaris dari pihak sana. Saya kan konfirmasi benar nggak? Rismon, kau itu manusia dari gua, muka kau aja kayak manusia batu. Omong kau, wow. Kayak dari lubang gua mana begitu. Kau sembarang aja omong. Siapa kau? Ingatlah itu, Bu. Ya, jangan Bu Ova, jangan memakai seseorang yang sekarang menjabat komisaris padahal dia bukan lulusan UGM. Ya, dia cuma lulusan Ruko University 3 lantai. Bagaimana itu menjadi pembela UGM yang paling die hard? Kan konyol. UGM punya orang-orang pintar. Skripsi itu Bu Opa kasih ke Fakultas Teknik Elektro, selesai 1 hari mereka simpulkan itu bodong. Ayo libatkan ahli-ahli dari UGM sebelum nama UGM hancur. Ya, jangan libatkan lagi itu die hard Jokowi, relawan Jokowi ya, Projo lah, apalagi itu Joman lah, apalagi itu sedulur Jokowi lah. Memangnya UGM nggak bisa membela dirinya sendiri ya? Ya, masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi die hard pembela Jokowi, pembela UGM sih? Dia bukan alumni UGM. Siapa lagi itu? Pitra Romadoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM. Ya, kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM. Sehingga kami sangat yakin UGM bermain, maksud saya pengurus UGM bermain di sini. Pasti. Itu. Karena kami ya lahir dari rahim UGM. Kami paham aturan UGM yang sangat ketat. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sama seperti Ade Armando. Yang sekarang jadi komisaris PLN. Yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat, saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu, saya sama rendahnya seperti Anda. Mantap. Ternyata ini video yang membuat Sylvester emosi ya. Sampai mengatakan Bung Rismon Sianipar keluar dari gua gitu ya. Aduh teman-teman semua, ini gara-gara ijazah pemakzulan Gibran akhirnya semakin panas ya teman-teman semua. Dan rakyat juga semakin terbuka untuk melihat informasi ini gitu. Apalagi setelah komentar statement dari Sylvester yang tentunya ini bakal panas ini teman-teman semua. Apalagi beliau juga sempat menghina para purnawirawan TNI kan, dan juga tentunya menyentil Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismon Sianipar. Tapi ini bakal menjadi seru lagi kalau ditemukan saja gitu loh. Jadi nggak cuma omong-omong di belakang aja. Kalau di depan kan lebih paten lagi itu. Ya kan?
Tapi sebenarnya kembali lagi ke data dan fakta. Kalau misalnya hanya emosi saja dan malah justru menyerang pribadi, ya buat apa gitu loh. Purnawirawan itu kan punya poin-poin ya kan, yang itu akhirnya mereka ungkapkan gitu loh. Masalah diterima nggak diterima ya itu terserah saja. Yang penting kan itu kan hak setiap warga negara untuk mengungkapkan. Nah ini kan dianggap wajar dan biasa saja gitu loh. Lalu justru kenapa Anda menanggapinya dengan emosi begitu gitu ya? Santai saja kalau kata Bung Saidido ya. Kita dengarkan video ini. Jadi inilah para pembohong, ya kan, ODGJ semuanya, ya kan, orang yang keluar dari rumah sakit grogol yang kehabisan obat, yang bisa-bisanya dipercaya oleh kelompok 16 dan 24. Ya nggak apa-apa sih, bukan kita. Ya kalian percaya aja ya kan. Kita mah ogah, ya kan, hanya kurcaci pion suruhan ini ya kan. Pion suruhan. Iya. Nah, kalau kita melihatnya, Bang. Lucunya, Roy Suryo ada satu lagi di media, dia bilang, ini kan masalah politik, bisa aja nanti Pak Prabowo memerintahkan fraksi-fraksi di DPR untuk ikut menggolkan pemaksulan. Nah, siapa dia bisa memerintah Prabowo? Bukan, ini orang baru bangun tidur, jadi baru habis mimpi apa halu, ya kan? Saya bilang, dalam hati Pak Prabowo begitu menyayangin Mas Gibran dan Pak Jokowi dan bangsa ini, ya kan? Makanya Pak Prabowo itu nggak suka sama kalian, nggak gubris, ya. Makanya Roy, ya kan, Tifa, emang kalian Pak Prabowo ada ketemu kalian. Terus yang kedua itu pensiunan jenderal-jenderal itu, emang Pak Prabowo ada ketemu sama pensiunan ini yang habis obat ini, ya kan, apa nih namanya nih, Forum Purnawirawan Prajurit ini habis obat. Nggak ada. Yang Pak Prabowo temuin itu adalah Pepabri, PP Angkatan Laut, PPAD. Ini nggak ada. Kalian mau adu domba itu nggak mungkin berhasil karena Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu bukan lagi bestie, mereka itu soulmate. Solidaritas merah putih di sini ya. Yang saling jatuh cinta untuk membangun Indonesia. Jadi jangan kalian halu atau mimpi yang enggak. Ya, benar-benar lama-lama obat habis bener, kalian benar-benar gila, nggak pakai sendal jalan di jalan-jalan itu ya. Pengamat politik Rocky Gerung bercerita tentang dirinya dengan Gus Dur. Awalnya ia berteman baik dengan Gus Dur. Lalu tiba-tiba Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto. Seketika Rocky Gerung meminta kepada Gus Dur untuk mundur dari presiden. Karena menurut Rocky Gerung, Gus Dur telah melanggar etika. Maka ia ingin menghukum Gus Dur dengan etika, yaitu mundur dari kursi presiden. Lalu ia membandingkan dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menurut Rocky, Gibran Rakabuming Raka tidak tahu dengan etika, dan ia tidak paham bahwa dirinya menjadi wakil presiden telah melanggar etika, dan itu terbukti dalam sidang MK. Namun hal tersebut tidak dipahami oleh Gibran. Hal itu terbukti saat Gibran Rakabuming Raka bertamu ke rumah Rocky Gerung dan mereka berbicara empat mata. Itu bukan kepentingan negara. Memang bukan kepentingan saya kok. Apa yang salah dengan saya? Kepentingan saya nggak ada urusan dengan negara waktu itu. Tetapi orang itu Gus Dur, karena saya kasih benchmark tinggi itu. Kalau Gibran setaraf itu, saya nggak akan tegur, karena nggak mungkin dia mampu untuk melakukan itu, karena dia nggak punya kapasitas untuk berpikir secara etis. Maka tidak boleh kita hukum dia secara etis. Gus Dur punya kapasitas, maka kita hukum dia secara etis tuh. Kalau begitu Gibran mau dihukum secara apa? Itu namanya kedangkalan dari kekuasaan. Dia nggak tahu apa salahnya. Bagaimana mau nerangkan? Hannah Arendt dulu bilang begitu, bahkan itu Goebbels itu anak buahnya Hitler nggak tahu apa yang dia bikin salah, sehingga waktu di sidang di Nuremberg dia bilang, apa salah saya? Emang sulit sih ngomongin orang yang nggak menyadari kalau dirinya itu sebenarnya salah gitu ya. Nah teman-teman semua, Sylvester pernah mengatakan bahwasanya ya, yang diteliti oleh Bung Roy Suryo itu apa? Ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Nah katanya itu ijazah kan belum tentu asli gitu. Padahal jelas Dian Sandi sendiri sudah mengatakan yang datang ke Solo bahwasanya kata Pak Jokowi ya itu asli katanya. Kita lihat videonya. Isu ijazah palsu ini hanya omong kosong semuanya. Nggak ada fakta-fakta atau dasar-dasar hukum
yang mereka punya gitu loh, untuk kayak masalah ijazah palsu. Ya, kembali lagi ijazah palsu ini sekarang kan akhirnya terkuak bahwa nanti kita bisa tanya, kemarin saya tanya Rismon ya kan, yang selama ini kamu teliti tuh ijazah yang mana? Makanya itu. Ya kan? Mereka ini gini, dalam hukum itu kalau kita menuduh orang mempunyai ijazah palsu kah, uang palsu kah, sertifikat palsu kah, SIM palsu kah, kita harus punya buktinya. Mereka memegang ijazah yang palsu atau asli ini, nggak pernah ada. Tapi kan dengan berdasarkan yang disampaikan oleh Bang Dian Sandi lewat Twitternya itu yang akhirnya diteliti oleh Rismon. Ya kan kita belum tahu itu ijazahnya palsu atau asli kan. Saya tanya dulu Mas Andi. Mas Andi, ini Anda menyatakan asli, memang Anda tahu betul itu asli? Anda dilaporkan sekarang ya? Asli. Tahunya dari mana? Tanya lagi Pak Suryo ke saya. Asli Mas? Asli. Anda dapat dari mana? Asli. Lah ya, Anda dapat dari mana? Saya tidak perlu menjelaskan ke Pak Suryo saya dapat dari mana. Ini kok dua-duanya nggak perlu menjelaskan? Ini ditonton jutaan orang Mas. Nah, Bapak ini sukanya begini. Maksud saya kan tadi apa-apa, dan beliau juga mengatakan bahwa memang itu ijazah yang dipunyai oleh beliau sesuai dengan yang saya posting. Jadi kedatangan saya hanya itu saja, tidak ada arahan sama sekali. Gimana guys? Sudah jelas kan? Lalu siapa yang hanya omongan-omongan saja? Sekian dari gua Bragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.